Memang ini, sebenarnya, salah satu solusi gitu, untuk bagaimana kita bisa menciptakan, pasar asuransi, marine, yang, lebih, sehat gitu, yang lebih sustain. Dan tidak menutup kemungkinan konsep seperti ini, harus dijalankan di kelas bisnis yang lain. Kita ketahui bahwa data itu kan banyak yang bilang adalah new oil gitu loh, sekarang di berbagai macam industri ya. Karena dengan data dia bisa melakukan proyeksi bisnis, bisa melakukan, ekspansi, ke, sektor yang lain gitu. Oke. Kalau di asuransi, data itu sebagai, senjata untuk bagaimana dia melakukan underwriting yang proper. Halo Sobat Rio, ketemu lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Oke, kali ini podcastnya akan dipandu oleh saya, Lia, dan hari ini kita akan membahas tentang transforming to be underwriting excellence. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang kece banget nih, dan semua Sobat Rio juga pastinya udah kenal. Dia udah banyak banget nih ngisi acara-acaranya Indonesia Re. Oke, selamat datang Mas Reni. Halo, selamat pagi, sobat Riu semuanya. Boleh kenalan dulu Mas, mungkin ke teman-teman yang lain. Kali aja misalnya ada yang skip nih, belum pernah lihat Mas Reni, atau mungkin banyak sobat-sobat Rio di sini yang baru nonton Rain Podcast nih. Oke, perkenalkan, teman-teman, sobat Riu, aku, Reni, nama lengkapnya Reni Rahmadi Putra, tapi teman-teman cukup panggil aku Reni aja. Dan, keseharian di Indonesia Re kebetulan, aku sebagai, Marine, and Aviation Department Head, sejak, tahun 2022. Selain itu juga, aku sebagai member, di Departemen, Marine AOI, kemudian dipercaya juga, sebagai komite teknik, PT Biro Klasifikasi Indonesia, BKI. Kemudian, dan dipercaya juga, oleh, Indonesia Re untuk jadi salah satu redaktur, Reinfocus. Mungkin teman-teman di sini, pernah ya mendengar, bahwa Indonesia Re itu punya majalah, Reinfocus loh gitu. Itu Oke, sih. sibuk banget ya Mas kayaknya ya, tidak di dalam kantor, tidak di luar kantor, banyak gitu jabatannya ya, luar biasa loh. Oke, Mas Reni ini kan Head of Ya, Marine Aviation ya Mas ya. betul. Boleh nggak Mas ceritakan pekerjaan sehari-harinya itu ngapain aja? Terus di Marine dan Aviation ini juga, kebetulan saya dari properti kan Mas, pasti beda Ya. kan pekerjaan di Marine dan Aviation, walaupun ya sama-sama mungkin underwriting. Nah, boleh nggak sih Mas di-share sehari-harinya seperti apa dan perbedaannya apa? Ya, thank you, Mbak Lia. Sebenarnya ya, secara, nomenklatur departemen saya itu Marine and Aviation. Cuman di dalamnya banyak sekali yang kita handle. Kadang ada orang yang menyebut departemen saya itu sebagai departemen perhubungan gitu, karena semua, aset yang di-cover itu adalah aset yang bergerak. Mulai dari, kapal laut, kemudian mulai dari, pengangkutan kargonya, kemudian pesawat udara, kemudian kendaraan bermotor, alat berat, bahkan ada juga beberapa yang sifatnya project seperti offshore construction, pembangunan kapal itu, di tim, aku nih saat ini. Memang ya banyak sekali gitu kan, yang harus kita handle dan, untuk Merlin, sendiri memang sedikit berbeda ya dengan properti ya. Betul, betul. Kalau properti kan, kita bisa membayangkan lah karena, aset itu, udah stay, fix, di satu tempat. Nah kalau Marine kan, mobile banget nih gitu kan, aset-asetnya geraknya kemana-mana, bahkan kita nggak tahu apa yang, terjadi dengan aset itu sendiri gitu kan, karena, aset itu berada di satu remote area. Nah itu sih, mungkin lebih, challenging lah di Marine itu dibanding dengan, properti mungkin ya gitu kan. Kalau properti kan enak nih, kita bisa lihat Gmaps, kita bisa tahu tuh, oh foto gedungnya seperti Betul, ini gitu betul. kan.
oh, gedung ini, di sekitarnya ada sungai, kemudian ada gunung, ada misal kita tahu, oh ini rawan gempa gitu. Kalau aset yang bergerak ya sangat sulit sekali sih dikontrol gitu. Oke Mas, kalau kayak di properti itu kan untuk proses underwriting-nya sendiri nih Ya, Mas ya, biasanya kan kita pakai, patokannya itu ke rate-rate dari OJK. mhm, Biasanya kan kalau di properti dibagi-bagi per okupasi tuh jenisnya betul, apa, apakah industrial, apakah komersial, dan lainnya. ya. Kalau di Marine sendiri nih, apakah memang sudah ada juga, rate yang sudah bisa diikutin ketika proses underwriting-nya seperti properti atau seperti apa tuh? Ya, sebenarnya kalau untuk Marine sendiri itu masih belum ada ya, rate yang diatur oleh OJK. Eee, kecuali satu doang nih, untuk asuransi kendaraan bermotor, karena memang di Indonesia sendiri, rate itu yang diregulat oleh OJK baru 2 kan, harta benda dan kendaraan bermotor. Nah, untuk Marine Cargo, kemudian Marine Hull, aviasi, heavy equipment itu benar-benar, rate itu diserahkan ke market. Dan, ya itu kembali lagi bagaimana, masing-masing perusahaan dalam mengelola portfolio dia gitu loh. Itu terkait, masalah rate ya, belum ada acuan khusus, yang sudah diregulasi sih. Oke, berarti rate kita dengan REAS lain bisa aja beda ya? Iya, sangat memungkinkan untuk beda Oke, gitu loh. oke, oke. Dan itu memang, role kita sebagai, underwriter yang tadi saya sampaikan bahwa, underwriter marine itu sangat, challenging gitu kan. Selain dari bagaimana kita sangat sulit untuk melihat asetnya ini sendiri gitu kan, kita membayangkan asetnya pun dengan mobilitas aset yang begitu, tinggi gitu kan, di satu sisi terkait bagaimana pricing-nya pun, kita harus benar-benar proper untuk melakukan, analisa resiko gitu loh. Dan memang belum ada aturan yang, strict, dari, regulator untuk, marine itu sendiri. Dan kembali lagi pricing itu sangat bergantung dari masing-masing perusahaan. Kadang antara perusahaan A dengan perusahaan B itu, dia, bisa berbeda hasil, output dari pricing-nya karena bergantung dari bagaimana portfolio yang mereka kelola. Misal, kalau kita analogikan sebagai sebuah mangkok dan batu. Mangkok ini adalah, preminya gitu kan, batu ini adalah potensi klaim yang akan masuk gitu. Kalau misal perusahaan, itu ternyata batunya besar-besar, otomatis kita harus ngedein premi. Preminya harus besar gitu loh. Dengan number of risk yang terbatas, artinya dengan kebutuhan premi kita yang besar, yang harus kita naikkan apa? Dari sisi rate-nya gitu kan. Nah, beda dengan, perusahaan yang batunya kecil-kecil, mangkoknya kita mungkin, set, at least batu ini bisa masuk ke mangkok tanpa merusak mangkok. Artinya dengan number yang tertentu, mungkin rate-nya jauh lebih kompetitif. Karena memang portfolio yang ada di dalam mangkok itu portfolio yang sehat gitu loh. Mmm. Jadi, itu, memang ada plus minus ya dengan kita tidak diregulasi gitu. Di satu sisi, artinya ada fairness gitu kan ketika, mereka memiliki portfolio yang jelek, preminya harus mahal gitu kan. Ketika dia, punya portfolio yang bagus ya preminya bisa disesuaikan gitu. Tapi kalau fix, pricing atau rate yang sudah diregulasi, itu kan, jatuhnya fix ya, fixed rate. Mmm. Dan itu, nanti asas fairness-nya itu nggak ada, gitu loh. Jadi semua account yang baik yang bagus, baik yang jelek, itu dipatok di, rate yang sama gitu loh. Nah itu Betul. sih, sebenarnya plus minus dari adanya, regulasi terkait rate atau enggak. Oke, menarik ya Mas ya. Jadi, maksudnya untuk penentuan preminya juga proses underwriting-nya ini harus benar-benar, didalami sedemikian rupa dan Iya, ternyata beda-beda juga ya. iya, Nah terus Mas, misalnya nih, mhm, di Marine ini kan ada Marine Hull, Marine Cargo. iya, Dia kan berarti, barang yang dibawanya berbeda, mhm, kapal yang membawanya juga beda kan, iya, ditambah juga Marine ini kan sangat dipengaruhi cuaca ya Mas ya. iya, Nah, seperti ya kita ketahui lah beberapa bulan terakhir ini kan cuaca lagi agak ekstrim ya, iya, lumayan gitu. Belum lagi di awal tahun juga ada, beberapa kejadian terkait, gejala-gejala alam yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Nah ya, dari Mas Reni sendiri sebagai mhm, underwriter marine,
ada nggak sih tips dan triknya ketika meng-underwrite hal-hal yang memang cuaca ini pengaruhnya besar sekali, karena kita kan bukan dukun ya Mas ya, Ya. yang bisa kayak wah ini cuaca hari ini bagus, ini oke lah ambil share-nya besar, kan nggak kayak gitu. Ada nggak sih tips dan triknya? Oke, sebenarnya, ketika kita menjadi seorang underwriter, tentunya, sense seorang underwriter itu apa sih? Kuncinya adalah satu, dia harus mau belajar gitu loh, dan harus, care terhadap apa yang terjadi di sekitar. Karena dengan begitu kita akan tahu gitu loh, bagaimana sih kondisi, yang ada di sekitar kita gitu loh. Dan itu bisa jadi inputan buat kita dalam melakukan analisis risiko. Misal, kayak tadi disampaikan terkait cuaca. Oke, kan, lagi hot-hotnya nih terkait climate change kan, itu, memberikan dampak terkait, perubahan iklim gitu kan, cuaca juga. Nah, kita di Marine itu sangat terimpact bagaimana kondisi di perairan. Beberapa minggu, lalu BMKG, mengeluarkan surat edaran terkait, gelombang tinggi, cuaca buruk di beberapa perairan di Indonesia. Nah itu, kita sebagai marine underwriter tentunya, harus tahu gitu loh, akan kejadian itu karena, kalau kita, ya mengabaikan itu akan bisa jadi bumerang di kita gitu loh. Karena justru karena kebanyakan, perils atau, penyebab loss yang terjadi di marine itu karena sumbangsih kondisi perairan itu sangat besar. Gitu loh. Kalau cuaca buruk gitu kan, misal dalam konteks, asuransi pengangkutan barang ya, mungkin kita bisa, punya alert gitu kalau cuaca buruk, oke kita, harus jaga exposure kita gitu. Jangan terlalu agresif ketika ini cuaca lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Karena beberapa kemarin juga ada kecelakaan kapal juga kan, salah satunya di Masa Lembu, kapal penumpang, kemudian satu lagi di Merak Bakahuni gitu, tabrakan antara kapal tanker dan kapal Oh penumpang. iya. Ya untungnya, diinfokan yang di Merak ini nggak ada korban jiwa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita sebagai underwriter harus, put concern gitu loh. Karena kalau kita, ya mengabaikan hal-hal yang di lingkungan sekitar kita gitu, nah itu akan ya kita, punya, pertimbangan resiko yang terbatas gitu loh. Nah itu underwriter itu nggak boleh kita, close minded itu nggak boleh. Kita harus open minded, mempertimbangkan segala aspek gitu. Bahkan terkait geopolitical tension Mmm. yang ada di, Suriah gitu kan, yang sekarang, lagi, banyak diberitakan media global gitu. Itu kita juga harus put concern gitu loh. Jangan sampai kita, banyak menaruh exposure pengiriman kargo dari, source-nya dari Suriah gitu kan. Karena kan bahaya juga buat kita gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang, kita harus, aware gitu loh, dan harus cepat menangkap perubahan resiko yang terjadi gitu. Itu sih. Oke, nah terkait proses underwriting-nya sendiri nih Mas, Mhm. eee, saya dengar-dengar ada Mas Reni nih sama tim juga bikin ada pricing Ya. tools untuk menentukan, premi dan Mhm. mungkin Mhm. aspek-aspek tadi juga udah masuk di situ mungkin ya Mas ya. Iya. Bisa dielaborasi nggak nih Mas, ini pricing tools-nya itu apa dan cara kerjanya seperti apa? Iya, oke, thank you. Memang, pricing tools ini, kita buat karena memang, background-nya dari keluh kesah, aku sih, Underwriter ya? sebagai, marine underwriter, Indonesia Re gitu. Karena memang, ya tadi, kita diposisikan bahwa, marine ini sendiri, belum ada rate yang diregulasi gitu. Terus, situasi, market yang memang, kompetisi, market itu cukup deras gitu. Karena memang efek samping dari, unregulated rate itu ya pasti ada kompetisi gitu Mhm. kan. Nah, cuman bagaimana kita bisa, berdamai dengan kompetisi itu, tersebut, tapi kita berdamainya tetap menjaga sustainabilitas, profitabilitas gitu loh. Makanya kita create, sebuah tools, pricing untuk spesifik untuk marine, itu, namanya kita, kasih, ini MRS gitu. Kita, tahun lalu sih, me-launch, nama ini, jadi MRS. Sebelumnya itu ya Dynamic Pricing Marine Hull aja. Namun, kita rename jadi MRS dan memang tools ini,
saat ini works gitu, dan tetap kita gunakan terus gitu loh, karena kita nggak mungkin gitu loh kita blind gitu kan tanpa ada guidance tools yang support underwriter gitu kan, terus kita ngasih premi ya udah asal gitu ya, tanpa ada Iya, iya. basis yang jelas gitu. Kayak tadi kita menganalogikan mangkok sama batu Betul. gitu loh. Nah, pricing tools ini itu kita membantu underwriter untuk men-setup mangkoknya gitu loh. Karena di dalam pricing tools itu ada mengeluarkan terkait minimum rate yang proper untuk resiko yang diterima. Dan memang kita membuat tools itu dengan konsep dynamic pricing, bukan fixed pricing. Jadi ada banyak sekali parameternya gitu. Dan ketika parameter itu di-input antar satu account dengan account yang lain itu bisa beda rate-nya gitu loh. Dan rate itu merefleksikan berapa tingkat resikonya. Jadi ukuran batunya gitu. Kalau batunya gede ya kita harus set mangkoknya Besar juga. besar juga gitu loh. Kalau batunya kecil ya kita sesuaikan. Nah itu fair. Fair buat siapa? Fair buat si ship owner tertanggung, fair buat asuransi, dan fair juga buat reas. Sebenarnya konsepnya seperti itu sih dari MRS itu sendiri. Dan memang ini ya sebenarnya salah satu solusi gitu untuk bagaimana kita bisa menciptakan pasar asuransi marine yang lebih sehat gitu, yang lebih sustain, dan tidak menutup kemungkinan konsep seperti ini harus dijalankan di kelas of bisnis yang lain. Misal properti, terlepas properti sekarang sudah diregulasi oleh JK, namun tetap masing-masing perusahaan itu harus punya pricing tools untuk properti, karena tadi basis konsepnya sebenarnya asuransi itu kan basisnya kan premi yang kita dapatkan cukup untuk klaim, Iya, betul. potensi klaim yang akan datang gitu, dan include biaya lain-lain. Nah, terlepas properti itu sekarang sudah diregulasi oleh OJK, namun kan gambaran besaran portfolio yang ada di industri sama yang ada di masing-masing perusahaan itu kan berbeda gitu. Mungkin OJK dengan rate segitu secara industri di Indonesia cukup, namun balik lagi portfolio yang dimiliki masing perusahaan beda. Bisa jadi ternyata batu yang diterima oleh perusahaan A itu ternyata batunya besar-besar, akhirnya mangkok yang sudah disediakan sama OJK Nggak cukup. pecah Iya. gitu loh. Nah, tetap kita butuh gitu. Terlepas itu sudah diregulasi maupun nggak diregulasi, kita butuh. Sebenarnya konsepnya seperti itu, dan COB yang lain harusnya memang kedepannya harus memiliki yaitu dynamic pricing tools itu sendiri. Dan ini kaitannya dengan bagaimana konsep underwriting excellence gitu loh. Ya itu sih salah satunya memang terkait pricing tools gitu. Oke. Berarti MRS ini sejauh ini untuk COB Marine aja nih, Mas? Iya, sejauh ini kita masih mengembangkan di marine ya, karena memang dari keluh kesah yang ada gitu kan, bisnis ini tricky untuk kita handle, akhirnya kita solve pakai MRS ini. Dan kita juga sedang nyiapin juga untuk ke COB yang lain gitu loh. Kita tetap melakukan transformasi juga nih gitu, supaya COB yang lain itu bisa sustain gitu dengan situasi market. Karena mau nggak mau kita berdamai nih dengan market. Kompetisi itu bukan hal yang bisa kita hindari gitu. Ya kita harus menerima adanya kompetisi market dengan outlook market asuransi dan reasuransi yang ada di Indonesia sekarang ini gitu. Pasti kompetisi itu hal yang tidak terhindarkan. Tapi bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan kompetisi itu dengan best strategi gitu. Itu sih kuncinya sebenarnya. Oke, berarti Mas untuk membuat MRS ini tentunya butuh data yang banyak dong, iya nggak sih? Karena Betul. maksudnya kita tahu resiko ini jelek, bukan semata-mata ya mungkin kita tahu karena dilihat-lihat nih sebagai underwriter ini jelek, tapi kan kita juga Ya, punya histori dari sebelumnya kan. Entah betul. itu misalnya dia pernah klaim atau Betul. memang lokasinya kurang bagus cuaca di situ, seperti itu. Berarti Ya. di sini ada peran data yang sangat besar ya Mas ya. Boleh nggak di-share juga
seberapa besar sih peranan big data ketika Mas Reni ini menyusun MRS? Betul, memang semua yang tadi saya sampaikan itu sangat, data driven lah, memang kebutuhan data itu, sangat, dibutuhkan banget nih Mhm. untuk kita, dalam, mem-build, sebuah pricing tools gitu. Dan, kita ketahui bahwa data itu kan banyak yang bilang adalah new oil gitu loh, sekarang di berbagai macam industri ya. Karena dengan data dia bisa melakukan proyeksi bisnis, bisa melakukan, ekspansi, ke, sektor yang lain gitu. Oke. Kalau di asuransi, data itu sebagai, senjata untuk bagaimana dia melakukan underwriting yang proper gitu. Beberapa literatur, saya pernah baca gitu, saya kutip dari salah satu, yang memang ini oke banget ya gitu, dari McKinsey, dia menyampaikan terkait bagaimana sih underwriting excellence, itu sendiri bisa tercapai gitu loh. Memang, dari artikel itu memang dia menekankan masalah data. Karena dengan data, dia itu bisa melakukan berbagai macam hal. Di, literatur itu menyebutkan bahwa underwriting excellence itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah terkait masalah, risk, selection. Dia menyarankan bahwa, dia mengungkapkan bahwa risk selection itu udah tidak bisa lagi kita by human judgment, by Oke. underwriter, judgment. Mhm. Misal antara kalian dengan aku bisa aja judgment-nya beda. Betul Kita betul. punya experience yang sama nih, tapi judgment-nya bisa beda. Nah itu nggak bisa, harus disupport oleh data driven analytic. Itu satu terkait risk selection. Yang kedua, udah kita nggak bisa lagi nih, mengkesampingkan term and condition. Kita harus, mengkuantifikasi apa yang kita put terhadap, apa yang kita put di dalam, perjanjian asuransi kita, itu secara lebih proper gitu loh. Jadi TC itu harus dikuantifikasi, berapa efek dari TC itu terhadap probability loss yang akan terjadi ke depan. Nah yang sekarang ini kan, agak sulit ya kita Iya betul. mengkuantifikasi gitu kan. Padahal itu sangat, powerful gitu karena beberapa case itu terjadi ternyata kita, underwriter itu, loose gitu bahwa TC itu, bisa blunder atau bisa menjadi bumerang buat kita gitu loh. Nah, memang kalau kita berkaca dari underwriting risk triangle, itu kan ada 3, kalian pernah dengar nggak itu? Lupa sih. Lupa ya, oke. Mungkin, aku sedikit, jelasin ya. Underwriting risk triangle itu adalah konsep bagaimana seorang underwriter itu melihat sebuah resiko. Itu ada 3 kan. Yang pertama adalah dari sisi tertanggungnya, yang punya objek. Yang kedua dari sisi objek yang dipertanggungkan, subject matter of insurance-nya. Dan yang ketiga itu dari sisi apa? Polis. Nah, insured dan, subject matter of insurance itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan kedua aspek ini itu adalah aspek yang sangat menentukan probability loss-nya. Risk level-nya itu ditentukan oleh 2 ini. Oke. Namun, kita nggak boleh pasrah begitu saja, Mhm. kita bisa kontrol dari sisi apa? Policy, gitu loh. Misal, kita tahu, probability loss-nya, risk level-nya tinggi, ya udah kita kontrol dari sisi polis-nya, gitu loh, polis yang kita tuangkan gitu, klausul-klausulnya gitu. Kalau misal ini membuat, risk-nya uninsurable, ya kita bikin menjadi insurable gitu loh. Jadi, hal itu juga perlu, untuk kita, kuantifikasi berapa efek dari TC yang kita plot, dari klausula yang kita plot ke dalam polis itu, berapa efeknya akan mempengaruhi risk probability. Seperti itu sih, konsep, underwriting risk triangle itu. Nah yang Oke. ketiga itu terkait, bagaimana, underwriter itu bisa melakukan, pengelolaan portfolio atau portfolio manajemennya harus proper dan, kita harus melakukan pengelolaan ini itu di saat yang tepat dan di tempat yang tepat gitu loh. Misal dalam konteks, kita lagi seru-serunya nih geopolitical tension gitu kan, yang terjadi di Timur Tengah gitu, yang baru-baru ini kan Suriah gitu. Nah bagaimana kita bisa menempatkan dalam konteks marine cargo nih, karena kan, ya nggak mungkin properti ya, kita mungkin nggak ada ya Betul. exposure di sana gitu. Kalau kargo ada chance gitu, karena kargo ini mobilitasnya worldwide banget dan itu bagaimana kita mengontrol, jangan sampai kita terlalu banyak exposure, atau risk yang memang kita support
pengiriman kargo baik dari dan ke Timur Tengah gitu. Nah itu kita harus melakukan portfolio manajemennya benar-benar proper, dan itu kita harus disupport apa sih? Disupport sistem yang bisa membuat data itu lebih granular gitu. Nah kemudian yang keempat terkait masalah seorang underwriter itu juga harus bisa melakukan kalibrasi limit exposure secara lebih dinamis. Perkembangan resiko sekarang dinamis banget ya sih, Betul, iya kan? betul, betul. Cepat banget gitu loh, dari mulai tiba-tiba pandemi, iya kan? Terus Iya, kemudian lagi booming ya geopolitical tension gitu. iya. Kalau climate change kan sebenarnya Udah udah dari lama, lama. udah dari lama kan. Nah itu kan berubah nih. Bahkan sekarang ada isu masalah data protection, IT, cyber attack gitu kan. Jadi dengan perubahan risiko yang dinamis ini, kita sebagai seorang underwriter itu juga harus punya sense untuk bagaimana bisa menangkap pergerakan yang dinamis itu ke dalam sebuah kebijakan underwriting kita gitu loh. Plotting kalibrasi limit dan exposure yang kita harus berikan itu juga harus bisa dinamis gitu loh, menyesuaikan dengan risikonya gitu loh. Dan yang terakhir ini yang paling penting, dia mengungkapkan terkait underwriting excellence itu masalah pricing gitu. Nah, inilah yang tadi kita sempat diskusikan kan, bagaimana kita penting untuk menciptakan sebuah pricing tools di underwriting gitu, untuk bagaimana kita bisa at least yaitu tadi menjaga mangkok ini supaya adequate dengan batu yang nanti akan masuk. Kita analogikan seperti itu kan tadi. Seperti itu gitu loh. Pricing ini ya sangat butuh data banget kan. Dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi underwriting excellence itu kan rely on data. Data semua. Iya kan, Betul, data betul. semua gitu loh. Jadi ya itu sih gambaran terkait bagaimana powerfulnya sebuah data yang kita miliki di asuransi. Oke, Ya, menarik banget ya Mas ya terkait betul. MRS dan big data ini. Cuma Mhm, dari pemaparan Mas Reni ini yang mhm. panjang lebar ini, saya ada satu pertanyaan nih Mas. Ya, Pastinya kan sibuk banget ya, harus meluangkan waktu untuk penyusunan MRS ini. Apalagi ini kan juga udah mulai di launching juga, udah mulai digunakan juga kan mhm, untuk proses bisnis di kita. Nah, tadi juga Mas Reni kan di awal memperkenalkan bahwa Mas Reni juga aktif di BKI dan AUI. Nah, mhm, cara membagi waktu nih Mas, boleh dong tips-tipsnya buat Sobat Riu. Di kerjaan sibuk, di luar kerjaan juga sibuk. Tips mhm. dan triknya apa sih biar tetap aktif? Eee, Tips dan trik yang utama adalah jaga kesehatan. Itu aja sih, banyak minum vitamin gitu. Oke, oke. Karena nggak ada hal lain yang bisa dilakukan gitu. Kita harus dengan kesibukan itu ya sebenarnya bukan kita artinya memperkecil kesibukannya gitu, tapi bagaimana menyiapkan diri kita supaya bisa fit terhadap hal itu semua. Karena sebenarnya banyak manfaatnya gitu ikut di AUI. Kita bisa tahu bagaimana perkembangan industri marine, karena kebetulan saya di Departemen Marine. Kemudian di BKI juga kita bisa tahu bagaimana perkembangan bisnis regulasi marine gitu, karena memang BKI fokus di masalah regulator terkait klasifikasi kapal ya gitu yang beroperasi di Indonesia. Jadi memang itu sangat penting gitu loh buat aku gitu, buat tim aku, dan juga bahkan kita kadang beberapa update regulasi itu ya kita sampaikan ke teman-teman industri asuransi gitu, khususnya yang mereka punya bisnis marine gitu. Jadi hal-hal itu semuanya ya memang kita harus pintar-pintar bagi waktu ya gitu loh. Dan selain itu ya mungkin semua orang pintar lah ya bagi waktu gitu kan. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan. Tips triknya kayaknya itu aja sih. Gak ada yang lain ya. Oke, oke, siap-siap Mas. Berarti pintar-pintar membagi waktu dan menjaga kesehatan aja ya, Kesehatan. agar bisa tetap aktif di luar kantor ya, mengisi seminar juga kan, ngisi seminar Iya. juga aktif. Oke, lalu nih Mas, ada nggak sih terobosan dari Mas Reni sendiri dan Mhm, tim ke depannya? Karena kan tadi udah ada Imares juga nih, ke depannya ini apakah ada mhm, hal lain yang misalnya sudah direncanakan mhm. dan tinggal direalisasikan atau bagaimana nih? Ya, sebenarnya
tadi ya, MRS itu memang salah satu pondasi lah yang memang kita coba bikin. Dan tentunya pondasi ini kalau kita ibaratkan rumah gitu kan, pondasi ini sayang banget kalau hanya sekedar pondasi gitu. Kenapa nggak dibangun dindingnya, atapnya? Nah, artinya kita kedepannya akan mengenhance MRS ini tidak hanya untuk Marine aja gitu, tapi untuk kelas of bisnis yang lain. Cuman nanti dicakup dalam satu program Riu Connect 2 gitu. Jadi ini adalah enhancement juga dari Riu Connect 1 yang dipadukan dengan MRS juga. Akhirnya muncul Riu Connect 2 ini. Dan di Riu Connect 2 ini tadi aspek terkait underwriting excellence itu kita sangat concern gitu untuk bagaimana aspek-aspek itu dimasukkan ke dalam Riu Connect 2, terutama masalah data. Data granularity itu adalah hal yang harus kita jadi concern utama gitu di dalam sistem Riu Connect 2 ini sendiri. Dan tentunya harapannya dengan kita memiliki data, sebenarnya data ini manfaatnya bukan kita doang sih gitu loh. Tapi data ini juga bisa kita deliver ke industri gitu loh, industri asuransi gitu. Karena sekarang itu memang sangat concern ya masalah data center asuransi ini kayaknya belum ada ya, baru ada satu BPPDAN kan. Untuk Betul. CUB yang lain kan data itu tercecer di masing-masing perusahaan gitu loh, dan itu kan sulit juga untuk kita grab gitu lah. Nah ini tentunya kita coba provide sistem ini salah satunya untuk itu gitu loh, supaya ada nih data center industri asuransi di Indonesia itu sendiri via Riu Connect 2 gitu. Nah itu sih, jadi visi besarnya itu seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak hanya memperbaiki dari sisi kita secara corporate nih, tapi juga industrinya gitu. Karena nggak mungkin ada satu Superman di antara ribuan Betul. ini kan gitu loh. Jadi kita gitulah, kita berkolaborasi juga gitu loh. Itu sih. Oke, menarik nih Mas. Mm-mm. Semoga rencana dan terobosan-terobosan barunya ini lancar ya Tuh. Mas ya. Amin, mohon Dan doanya. prosesnya juga semoga ya pasti ada aja lah ya Ya. kerikil-kerikil kecil, tapi semoga bisa teratasi dan nanti terrealisasi dengan baik. Insya Allah, amin. Oke, sampai di sini dulu episode Rein Podcast kali ini. Semoga memberikan insight yang banyak nih buat Sobat Rio semua. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Rein Podcast Indonesia Re, dan juga follow semua sosial medianya. Sampai jumpa di episode Rein Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.